Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini masih dalam bab anjuran zuhud dan qanaah. Kita akan membahas atau membacakan ta'lim tentang tanda-tanda ulama akhirat. Imam Ghazali rahmatullah berkata, seorang alim yang ahli dunia dipandang dari segi keadaannya lebih hina daripada orang jahil, dan dari segi azab ia akan memperoleh azab yang lebih keras. Sesungguhnya kejayaan bagi ulama akhirat adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda ulama akhirat adalah: yang pertama, mereka tidak mencari dunia dengan ilmunya, karena sesungguhnya derajat seorang alim yang paling rendah adalah ia mengetahui hinanya dunia, murahnya dunia, kekotorannya dan kehancurannya, dan ia akan mengetahui keagungan akhirat, kelanggengannya, keindahan dan kenikmatannya, dan keagungan kerajaannya. Ia juga mengetahui bahwa keduanya saling bertolak belakang, dan sesungguhnya keduanya seperti dua orang yang dimadu, yakni jika engkau membuat senang yang satu, yang lain akan marah. Keduanya bagai timur dan barat. Jika engkau mendekat ke arah satu arah yang lain akan menjauh. Barang siapa yang tidak memahami kehinaan dunia, keruhnya dunia, bercampurnya kelezatan dunia dengan penderitaannya, dia adalah orang yang akalnya rusak. Pengalaman telah menunjukkan bahwa di dalam kelezatan dunia terdapat penderitaan, juga penderitaan di akhirat. Maka orang yang tidak memiliki akal bukanlah seorang alim. Barang siapa tidak meyakini kebesaran akhirat dan keabadiannya, ia adalah orang kafir. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi seorang alim? Yakni orang yang tidak mempunyai iman. Dan barang siapa yang tidak mengetahui bahwa dunia dan akhirat itu saling bertolak belakang, dan ia tamak untuk mengumpulkan dan menyatukan keduanya, maka ia tamak terhadap sesuatu yang tidak mungkin dapat disatukan, dan ia tidak tahu syariat para nabi. Orang yang mengetahui semua itu kemudian tidak mengutamakan akhirat dari dunia, ia adalah tawanan syaitan yang telah dibinasakan oleh syahwatnya dan dikalahkan oleh nasib buruknya. Orang yang keadaannya seperti ini, bagaimana mungkin dapat dimasukkan dalam golongan ulama? Nabi Daud alaihissalam pernah menukil firman Allah, "Sesungguhnya perkara paling rendah yang aku lakukan dengan seorang alim, jika ia lebih mengutamakan syahwatnya dari mencintaiku, aku haramkan baginya kelezatan bermunajat kepadaku. Wahai Daud, janganlah bertanya kepadaku tentang keadaan seorang alim yang telah dibuat mabuk oleh dunia, karena ia akan memalingkan kamu dari jalan mahabbahku. Orang seperti itu adalah perampok. Wahai Daud, jika kamu melihat seseorang yang mencari aku, maka jadilah kamu pelayan baginya. Wahai Daud, barang siapa yang datang kepadaku dengan berlari, aku menulisnya sebagai seorang yang pandai.
dan aku tidak akan mengazabnya. Yahya bin Mu'az rahmatullah berkata, sesungguhnya cemerlangnya ilmu dan hikmah akan hilang jika keduanya dijadikan perantara untuk mencari dunia. Sa'id bin Musayyab rahmatullah berkata, jika engkau melihat seorang ulama yang selalu berada di sisi penguasa, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pencuri. Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu melihat seorang alim yang mencintai dunia, maka waspadalah terhadapnya, supaya tidak merusak agama kalian. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, ia akan tenggelam di dalamnya. Seseorang bertanya kepada ahli ma'rifat, orang yang merasakan kelezatan dalam berbuat dosa, mungkinkah ia mengenal Allah? Ia menjawab, aku tidak ragu lagi. Barang siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, ia tidak akan dapat bermakrifat kepada Allah. Dan ini lebih buruk daripada berbuat dosa. Perlu diketahui bahwa orang yang mencintai dunia tidak akan menjadi ulama akhirat. Sedangkan mencintai kedudukan jauh lebih berbahaya daripada cinta dunia. Ancaman-ancaman supaya tidak mengutamakan dunia dan mencari dunia sebagaimana disebutkan di atas bukan saja berupa harta benda, tetapi juga mencari kemasyhuran dan kedudukan yang jauh lebih berbahaya daripada mencari harta. Karena kerugian yang diakibatkan oleh mencari kedudukan lebih banyak daripada kerugian yang diakibatkan oleh mencari harta. Yang kedua, perkataan dan perbuatannya tidak bertolak belakang, yakni ia menyuruh orang lain berbuat baik dan ia sendiri juga mengamalkannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, yaitu Taurat. Maka tidakkah kamu berfikir? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Kabura maktan Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran Surat As-Saff ayat ketiga. Hatim Al-Asham rahmatullah berkata, pada hari kiamat tidak ada orang yang lebih rugi daripada seorang alim yang kepadanya orang-orang belajar ilmu dan mengamalkannya, sehingga mereka berjaya, sedangkan orang alim itu celaka karena tidak mengamalkan ilmunya. Ibnu Sima rahmatullah berkata, berapa banyak manusia mengingatkan orang lain kepada Allah, tetapi ia sendiri melupakan Allah. Mengingatkan orang lain agar takut kepada Allah, tetapi ia sendiri berani kepada Allah. Menyuruh orang lain kepada Allah, tetapi ia sendiri jauh dari Allah. Menyuruh orang lain supaya mendekat kepada Allah, tetapi ia sendiri lari dari Allah. Abdurrahman bin Gum rahmatullah berkata, 10 orang sahabat radhiyallahu anhum telah menerangkan kepada saya bahwa ketika mereka duduk di Masjid Quba untuk mencari ilmu, Rasulullah bersabda,
Carilah ilmu sekehendak kalian, tetapi di sisi Allah tanpa mengamalkannya pahala tidak akan diperoleh. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengar tanda-tanda ulama akhirat, yaitu mereka tidak mencari dunia dengan ilmunya, dan yang kedua, perkataan dan perbuatannya tidak bertolak belakang. Dan insyaallah kita akan lanjutkan tanda-tanda ulama akhirat berikutnya. Semoga apa yang kita dengar menambah ilmu kita dan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan semoga dengan rahman rahimnya Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.